kata orang memang too much. Lu jaksel banget ya lu. Literally. Makan keju guys. Ini ya, pisau. Ini keju ya? Gue makan pisau aja ngomong gue begitu. Aduh. Gimana gue pengen makan steak? Too much. Bukan main. Ngomong-ngomong persiapan menjelang puasa, menjelang tarawih dulu ya menjelang tarawih, menjelang puasa. Nah, ada tips-tips nggak nih buat kawan-kawan pendengar kita ya yang ikhlas ngedengerin aja ya. Ada nggak nih tips-tips? Ya kurangin kebanyakan di jalan kayak ya maaf ya kalau untuk pengen ngabuburit ya silakan. Tapi mendingan ya ngedekem aja lah di rumah, maksudnya kalau udah ada bahan makanan yang cukup kan. Kalau ngabuburit itu sebenarnya budaya. Ya. Nah kalau gue lebih pilih sama apa ya? Ya sama keluarga lah lu. Misalnya yang untuk yang muslim kan ya baca Quran kan, utamain zikir atau apa istighfar lebih utama lah. Tapi untuk yang pengen ngabuburit ya kita nggak boleh menghakimi juga kan. Benar. Mungkin dia lagi di ngabuburit sekalian Atau yang pulang kerja sekalian mau ya nungguin maghrib lah gitu. Kadang juga orang ngabuburit itu tuh nggak sengaja bu. Emang. Kadang kan kerja juga kan. Pulang kerja macet di jalan, jadi ya sekalian ngabuburit lah gitu. Ngilangin penat juga kan, aduh macet. Enggak, macet itu udah penat. Oh udah penat ya. Macet itu udah penat. gue jadi inget cerita Lebaran yang sebelum Covid 2 tahun lalu ya. 3 tahun lalu ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 3 tahun lalu lah. Jadi waktu gue nyari mau beli tiket di Grogol, gue masuk pagi, pulang siang. Sambil itu dari Galuh Subroto ke Grogol, ke terminal Grogol itu udah lumayan macet men. Sekitar habis asar lah, udah lumayan macet. Mungkin karena pertengahan puasa kali ya, orang juga banyak yang nyari-nyari tiket gitu-gitu segala macam kan. Kebetulan gue juga sama, gue nyari tiket dari jalan dari Galuh Subroto ke Grogol lancar, aman, nggak ada halangan. Sampai sana alhamdulillah dapat tiket juga. Maksudnya semuanya mulus gitu kan. Harga juga masuk akal pada saat itu. Terus dapat tiket juga 2 buat gua sama istri gue waktu itu. Nah, pulangnya yang gue dapat musibah sampai bikin puasa gue batal. Gimana tuh? Jadi gimana ya? Lu tau lah kerasnya Jakarta gimana kan? Di jalanan apalagi khususnya Jakarta Barat, Grogol, macet banget, banyak angkot, pemotor yang ugal-ugalan, ya segala macam oknum yang menyalahgunakan jalan itu dengan Sakar PDW. Iya. Jadi begitu gue balik dari stasiun Grogol mau arah balik, ceritanya gue udah berhenti karena lampu merah. Nyampe di persimpangan itu, harusnya gue mau belok kanan kan, cuma kan karena lampu merah, pas banget pas gue nyampe di perempatan itu, pas banget lampunya merah, otomatis gue berhenti dong. Motor di belakang gue kayak ngindarin gue gitu, cuman dia untungnya ngerti orang yang di belakangnya lagi, jadi ada 3 orang yang termasuk gue di depan, di tengah, sama yang paling belakang. Nah yang tengah ini ngerti gue berhenti mendadak karena lampu merah, terus dia langsung banting setir lah intinya kan, langsung ke samping gue, ngantri juga nunggu lampu merah juga kan. Yang di belakang gue ini kena motornya enggak, kena orangnya enggak, gue diginiin. Hah? Kaget ya. Bener kaget, tapi kan konsekuensinya lu ngendarain suatu kendaraan di jalan raya, di jalan umum, itu lu harus fokus dengan apa yang ada di hadapan lu gitu loh. Benar. Jadi jangan sampai ada yang pikirannya kosong sampai bikin dia kaget, atau gagal fokus sampai dibikin dia kaget. Gue diginiin, gue nggak tahu apa-apaan. Ya gue ngelawan dong, maksudnya karena gue juga refleks gitu kan. Ini apa-apaan nih Pak, bapak? Kurang lebih Pak waktu itu perkiraan gue ya 40-an lah. Bapak sih muda. Lumayan lah, cuman nyolot men. Gue udah di Puasa lagi. Puasa, itu pertengahan puasa. Gue udah dibembeng begini,
ya otomatis gue ngelawan gitu. Nah, bukan ngelawan sih, refleks gitu kan, refleks. Adu bacot gue di situ. Salahnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab ikut misahin tapi pro ke bapak ini padahal dia nggak tahu apa-apa. Mungkin dia baru datang kali ya? Bener, dia baru datang. Nggak tahu. Tujuannya baik, mau misahin, mau melerai lah gitu kan. Tapi dia belum tahu alur ceritanya dari A sampai Z gitu kan. Harusnya ditanya dulu, ini ada apa? Ini kenapa? Ini enggak, langsung udah, lu tahu nih bapak nih orang tua lu begini. Jadi itu juga yang salah gitu loh. Padahal gue nggak salah apa-apa. Karena depan lampu merah bisa baru gitu ya. Karena depan akhirnya gue kecok sama 2 orang itu. Sampai akhirnya kata-kata mutiara gue keluar. Itu tadi gue masih sabar kan. Gimana ya? Gue masih sabar sampai datang orang itu. Ya udah, gue lepas kontrol lah mulut gue. Keluar kata-kata mutiara gue tuh waktu itu. Batal dong jadinya. Batal nyampe rumah Langsung sama si Padang. itu belum buka. Belum. Masih emosi. Masih emosi. Sampai rumah ambil air, minum dah ya kan. Udah bablas gue pikir kan, udah batal. Ambil air tuh. Oh, waktu itu gue masih ngekos. Ambil air. Kosan di sebelah pada mau siap-siap ngabuburit kan. Enggak, gue di sini aja. Udah mati gue masih dongkol itu kan. Tuh sebenarnya ada nyesel banget lah karena saya bilang nyesel ya, Pak. Orang yang berpuasa sungguh-sungguh pasti nyesel. Karena gini loh, satu nyeselnya itu karena emang udah niat mau puasa full kan. Yang kedua itu udah sore nanggung gitu loh. Sayang banget gitu. Cuma gara-gara salah paham. Pahamnya yang salah. Paham. Itulah, itu kalau dari cerita gue sih itu ya. kan godaan puasa. Nah, itu nih. Godaan puasa tuh macem-macem. Waktu itu nih ya. Berapa tahun yang lalu tuh? Pokoknya jauh lah sebelum pandemi. Gue waktu itu kerja lapangan. Siang ceritanya kan, lagi kerja nih kan. Lagi asik-asik bawa motor nih di daerah Pamulang. Motor gue setirnya belok sendiri. Tiba-tiba ke warteg. Bahaya itu. Wah, motor gue rusak. Itu mesti langsung servis yang kayak begitu. Kebetulan sebelah warteg bengkel. Oh, jadi sambil nunggu di warteg. Di bengkel rame. Gue nunggu di dalam warteg ceritanya. Gitu ya. Lu nunggu di dalam warteg ngapain? Duduk aja. Gue duduk awalnya. Ya, Tapi dipanggil disuguhin air. Tidur aja. Bertanya, lauknya apa? Iya. Aduh. Kalau ditanya nggak enak ya. Karena gue menghormati yang punya warteg. Karena gue tamu di situ ya. Benar. Gue menghormati lah ya. Ayam mbak. Gitu aja udah. Aduh. Tuh kejadian setolol Itu itu. jam berapa tuh di wartegnya? Nah, masih siang. Siang. Kurang lebih sekitar jam 2-an lah. Jam Masih 2. siang. Gue pagi waktu itu. Beberapa tahun lalu ya. Gue ceritanya mau berobat nih. Iya. Berobat alternatif. Sana Ciputat, almarhum Eyang Agung. Terima kasih. Berterima kasih lah sama dia kan. Udah membantu pengobatan. Bisa ikhlas-ikhlasnya nih. Oke, lanjut. Datang pagi nih. Emang gue pertama kali diajak ke sono sama nyokapnya dia. Ya sebutlah namanya, panggilnya Kilai emang. Oke. Nama disamarkan ya. Nama disamarkan. Ada Kilai. Datang ya udah men, lu kalau mau ke sono besok nih, hari ini kalau nggak salah sih hari apa Rabu ya. Oke. Rabu ya oke lah, gue datang pagi nih. Jam 9 men. Kita jalan ya udah, gue datang jam 8 dong. Iya. Nyampe nih jam 8. Assalamualaikum. Yang buka ibunya, waalaikumsalam. Oh, no, ada di dalam. Ya salim kan. Mana dari di ruang tamu nggak ada. Di mana bu? Di belakang no. Ya gue nyelonong kan, saya udah dikasih izin. Iya. Baik, cukup. Jadi begini, di meja makan mie goreng. Kenapa ini aja cuma 9 udah pindah aja. Sahur kali. Ngerti. Sahur yang kebablasan. Lu nanya, lu gak puasa?
Dia makan naga. Ditawarin apa itu kasih. jawabannya dia. Ya kan itu jawaban buat dia. Semenjak gue beberapa kali mau minta temenin sama dia berobat, iman gue makin bertambah men, karena Wah. terbiasa. Harusnya lu bersyukur di situ. Harusnya bersyukur. Iya, jadi gitu. gue, ya cobaan dia begitu, depan comor dia makan mie goreng, aduh enak Tapi banget. siapa sih yang bisa nolak Indomie gitu ya? Mie instan yang sudah terkenal. Gue pernah tuh kayak gitu. Waduh. Gue juga pernah. Gue waktu itu lagi di tempat dia. Kosan. Ya kan? Lagi tidur, masih tidur. Tidur, ya. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok, ya kan. HP nih, ya kan. Dia masih pules. Ya. Gue udah denger, gue bukain. Oh temen gue. Udah gak usah sebut nama lah ya. Baiklah. Datang ya kan, masuk ya kan. Belum duduk, nanya, puasa lu? Puasa. Ya udah, duduklah dia. Ya. Nggak taunya dia bawa es teh manis. Jam berapa ini, jam berapa ya? Ya paling ya kira masih jam 8 lah. Jualan pagi. Masih jam 8 pagi ya kan. Teh lah dia. Minum teh sambil ngerokok. Yes. Dulu juga gue kan masih ngerokok ya. Iya. Ya. Tergiur lah ya kan. Nggak lama berapa ini kan mesen Indomie. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Dekat sama warkop dari situ. Mesen By SMS. SMS. By SMS. Canggih. Oh, kosan Canggih gue ya. dulu mah elit. Ya betul. Udah gitu, udah dengan tanpa berdosanya dia makan aja depan gue. Kan kelar ya kan. Minum teh sampai habis, ngerokok. Itu cobaan banget. Pertanyaannya, lu ikutan nggak? Aduh, gue lupa. Ini menutup PA. Enggak, gue lupa bener. Gue skip waktu itu. Baiklah, Gua anggap skip. saja iya. Ya kan? Gue skip bener. Iya, iya, iya. Yang gue ingat cuma itu doang tuh. Abis itu dia pulang masalahnya. Udah, cuma numpang makan. Abis itu dia pulang gitu. Seakan-akan biar orang-orang luar nggak ada yang tahu. Brengsek tuh. Parah emang nih. Zaman-zaman kita jahiliyah dulu. Gue juga ada cerita. Ini cerita yang tidak patut untuk ditiru oleh kaum muslim manapun. Terus karena ini kejadiannya di bulan Ramadan ya, dan kita bentar lagi juga mau menyambut Ramadan. Jauh itu kalau gua nggak salah ingat, itu 2015 atau 2016. Kurang lebih lah ya, 2015 lah kurang lebih. Waktu gua masih ngekos. Gue sama teman gue lagi nih. Nama disamarkan lah, sebut aja namanya Sabro. Bro. Ya. Jadi ceritanya dari pagi sahur gue puasa, sahur puasa, sholat gue jalanin, maghrib buka puasa, abis maghrib isya terus taraweh, itu semua gue jalanin men, maksudnya normal lah gitu. Yang harus dilakukan gitu. Yang harus dilakukan. Pulang taraweh, gue balik ke kosan, belum bisa bobo. Kebetulan gue lagi minjem PS teman gue, PS2 waktu itu. Main sendiri nih, God of War. Main. Tiba-tiba si Sabro ini nelfon gue. Posisi di mana, men? Oh, gue lagi di kosan nih, men. Gue ke situ ya. Oke. Ya kan? Gak lama kemudian dia nelfon lagi. Men, gue di bawah. Oke. Gue bawa dong, gue bukain di pintu kan. Gue ajak masuk ke kamar. Ya basa-basi lah. Men, apaan lu? God of War, gue bilang. Kebetulan dia juga tahu. Akhirnya main lah bareng kan gitu. Main bareng, obrolan sana sini. Karena God of War itu main solo, bete juga kan. Nah, si Sabro ini nggak bisa main winning, bukan nggak bisa sih, nggak pede dia main winning. Akhirnya punya pikiran main Guitar Hero. Karena Guitar Hero bisa berdua kan. Yeah. Oke. Tapi gue di situ buta sama sekali Guitar Hero. Akhirnya gue tetap mainin Guitar Hero-nya, cuman beda level. Dia yang hard, gue yang very easy. Karena gue buta. Maksudnya gue nggak tahu. Nggak lihat dong kalau buta.
buta pengetahuannya Hmm. soal Guitar Hero. Oke, akhirnya main. Lama kelamaan nggak sadar udah jam 2 pagi. Kebetulan malam minggu. Oh iya. Nggak sadar udah jam 2 pagi, men. Dan gue juga nggak sadar level gue udah naik dari verisi udah sama lah. Yes. Udah 5 tombol lah. Ya. Akhirnya sahur lah dia di kosan. Sahur, kelar sahur, dia masih PW di kosan gue, si Sabro ini. Ya gue juga masih PW terima temen gitu kan. Enak, ada yang nemenin ngobrol, temenin PS gitu kan. Sampai akhirnya dengan bodohnya gue pribadi bilang gini, udah nih kita bikin challenge aja nih sama si Sabro ini. Kita main satu lagu tapi harus dapetin 95% lah, 90% lah, 90% up gitu kan, tingkat ke perfekannya gitu. Akhirnya dia mau main nggak sadar sampai subuh. Aduh. Sampai lewat tuh sholat subuh. Buat Guitar Hero doang. Kebetulan lagu yang dimainin Dragon Force, Through the Fire and Flame. Wah itu Herman Lee. Herman Lee, bener. Gitarisnya ini dia nih. Nah terus Saya udah potong rambut. Cuma sih gondrong, nggak di sini gue. kalau gondrong doang yang mabok. Oke, back to topic. Jadi main Guitar Hero udah lewat subuh kan segala macem. Belum nyampe juga. Main ganti-ganti. Jadi main solo player, tapi ganti-gantian. Kan main Guitar Hero capek. Iya. Ya kan? Lagu ganti orang. Satu lagu ganti orang, satu lagu ganti orang. Kadang gue sampai 2 kali coba gitu kan. Tapi nggak pernah tembus sampai ke 90 up. Paling cuma 88%, 70%. Nggak ada yang menang dong berarti. Masih lanjut. Oh, lanjut sampai- Challenge itu masih lanjut. Dan ini bener-bener epic terbodohnya gue. Epic terbodoh ya. Gue gue keluar kamar, gue ke kulkas, gue ambil minuman sari buah sama gelas kosong. Gue suguhin, bukan suguhin, gue taruh di dekat PS. Iya. Otomatis di depan gue sama teman gue. Iya. Gue tuang, Iya. gelas penuh nih ceritanya nih sama minuman sari buah. Gue lupa waktu itu apa mereknya. Main, teman gue nanya kan, si Sabro, ini apa nih? Pokoknya siapa yang bisa sampai 90%, kita minum bareng-bareng. Bulan puasa. Itu lu nggak ingat? Hah? Lu ingat nggak? Puasa? Ingat, cuman gimana ya, balik lagi kan ya, itu zaman gue masih jahiliyah lah gitu. Zaman gue ya imannya masih gampang disentil sama setan gitu. Akhirnya gue ngomong begitu, epic lagi, Sabro mau. Main, entah kenapa Tembus nih 90%. tembus. Tuh coba tuh bulan puasa tuh. Katanya dapet banget ya di Tembus 95%. Tingkat keperfekan kan. Ya mau nggak mau dah. Minum juga. Akhirnya PS udahan, kelar minum, ya mau nggak mau lanjutin lagi ngerokok kan. Waktu itu masih ngerokok lagi, minum lagi. Udah jam 6 balik. Jam setengah 7, sorry, setengah 7 pagi dia balik. Begitu dibalik, otomatis kamar kosong, kamar sepi gitu kan, cuma gue sendiri. Di situ gue kayak orang tolol. Oh, gue mau ya tadi begini ya. Ya Allah. Padahal masih pagi lagi. Masih kenyang. Baru sahur. Dengan lu nggak sahur ya? Lu Kasihan. Iya. Nah, ngomong-ngomong gue nggak salah sahur, gue pernah tuh dulu nyediain. Iya, ngapain? Ah, gue nggak inget. Lu mah bener-bener kayak gitu lu. Pokoknya pengen gue skip gitu gue. Zaman warnet. Oke, Main game apa ya? Perfect World ya. Ini yang di mana nih? Perfect World yang Enggak, masih- yang di inian bukan? Gue masih mases Ntar lu, iya lu mainnya yang di yang nelor dari nelor dah. seberang ini bukan? Yang sekarang seberang Logan? Bukan. Bukan? Udah masih main sih mail kayaknya waktu itu. Oh, Jadi pagi dulu biasanya kan ya namanya orang main game. Kalau yang udah lumayan ngerti lah bisa pagi ada apa ya? ada cuan. Cuannya ya. ada penghasilan lah ya, Tanah tambahan. sebetulnya jadi petani aja udah main jadi petani. Farming nih nyari mata uangnya dalam game kan. Dapet nih. Dia dia kan main game bareng kan.
cuman beda karakter doang. Dapat kagak ada nih. Oh, ini gue ingat. Berapa Ini gue juta, ingat. segini, oke. Lalu di gue potong ini kejadiannya puasa nih. Bulan puasa. Bulan puasa, oke lanjut. Sebelum sahur. Sebelum Jam masih 2. masih ya masih bisa lah ya. Ngantuk nih. Iya, benar. Ngantuk kan. Udah siap mau pesen Indomie lah. Iya. Karena masih di warnet kan jajanannya gitu. Iya betul. Ya udah ngantuk kan. Dia udah nih dia beli gold segini oke. Seger nih matanya kan, seger. Dapat cuan. Cuan kan. Udah mau Indomie juga dia datang ya udah. Lama kelar transaksi lah. Di situ udah masuk nih azan subuh kan. Dia nanya lu puasa? Gak sih, itu udah langsung mutusin Jawabannya itu ragu masalahnya. Jawabannya ragu. Orang kan kalau misalnya puasa ya, lu puasa, yakin, tegas gitu jawabannya kan. Ini ragu-ragu ya kan. Nah nanti gue mikir kadang-kadang gue emang ada double juga ya pikir kalau nggak puasa ngapain dari pas sudah tengah hari dengan dari sahur sekalian nggak puasa. Iyalah. Nah kebodohannya jahil ya dari situ. Pas sebelum sahur gue udah mutusin aku nggak usah puasa ya udah. Dari situ gue sekalian nggak usah puasa. Tapi gue jadi ada andil dosa di situ. Yang lu pakai makan duit dari dia? Iya. Oh, udah. Gue Berjamaah, bukan berjamaah. Habis gitu pas sudah kelar kan. Ya kelar lah tuh paket malam sekitar jam berapa? Jam 6 ya. Ya udah. Warteg habis itu. Karena emang udah putusin kan. Dari sahur udah nggak puasa hari ini ya dari pagi aja sekalian. 5:30 ke warteg makan. Ya begitulah. Lalu kalau imannya kurang gimana? Nah lagi? itu. Kadang gini, Mek. Kalau yang gue dengar dari Ustaz Adi Hidayat, iman kita ini Naik turun. bisa naik, bisa turun. Yang harus kita pelajari adalah ketika iman kita udah naik, kita harus belajar untuk mempertahankan iman tersebut. ya. Istiqomah. Kalau kata Ustaz Hanan Ataki dawam. Betul. Apalagi sebutannya itu lupa. Kurang lebih seperti itulah. Nah, tapi dari masa-masa ya kita kan udah ngalamin lah ya gitu. Orang puasa kita malah nggak puasa gitu, nggak ngelakuin hal yang seharusnya kan. Itu terjadi sama lu pure 1 bulan puasa ngelakuin puasa berapa tahun yang lalu? Pure puasa full. Maksudnya dengan tanpa tidak sengaja ya walaupun kita batal apa gimana? Apa Benar-benar pure nih? Enggak, jadi misalnya kayak kita puasa, tapi kan kalau kayak lu tadi, lu emang niat. Iya emang niat ya, puasa. Ini kita niat puasa di luar kayak lu cerita tadi. Lu ada Emosi. masalah di luar. Oke. Itu beda. Itu bener-bener kita puasa nih, kita niat. Tahun ini kita udah harus berubah deh gitu. Oke. Ya. Terus Itu pertanyaan berapa apa? tahun yang lalu? Itu udah kalau gue nggak salah inget sebelum merit sih. Pokoknya dari yang gue cerita gue punya kejadian yang di Grogol itu udah gue jalanin, udah niat mau puasa full gitu loh, udah niat dari awal datangnya Ramadan udah kayak gue harus berubah nih, gue nggak bisa jahiliyah terus gitu loh. Ya. Kalau gue sih semenjak pas gue sakit ya, paru-paru 7 tahun lalu apa 8 tahun lalu. Terus itu udah mulai tekad, wah udah nih kayaknya ya maksudnya lu udah dikasih kesempatan gitu loh. Masih mau jahiliyah lagi ya silakan, tapi konsekuensi tanggung sendiri. Yeah, that's right baby. Kita nggak tahu umur kita kapan. Karena semua itu ada konsekuensinya. Iya. Kalau gue nggak salah inget ya, 4 atau 5 tahun yang lalu deh. Itu udah mulai Open. Udah nggak jahiliyah lagi. Kayak gue capek gitu, nggak usah gue capek doang gitu. Bagi tuh. Kita nakalnya capek ya? Kalau gue ngerasa capek gitu. Iya, sama. Kayak, mau sampai kapan? Lu mau nyari apa lagi sih? Gitu. Lu
dosa lu numpuk. Ah, Lu dikasih kesempatan lu buat puasa, buat dapat pahala, malah nambahin dosa. benar. Nah, yang gue dengar dari ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat ya, orang itu malah yang bukan kita ngejudge yang lain ya apa enggak, cuman kata dia khusus untuk orang mukmin yang beriman aja dia berdoa untuk ketemu lagi bulan puasa. Benar. Dia mau beribadah sungguh-sungguh. Benar. Nah kita Ya. boleh boro-boro ya udah dikasih umur enak ini itu. Yang kita Tapi kan dari obrolan-obrolan kita ini ambil yang baiknya, yang buruknya buang. Ini Ini sekedar share pengalaman aja. share pengalaman untuk yang jeleknya jangan ditiru, yang kalau ada baiknya ya insya Allah ada lah ya. Kalau ada baiknya ambil. Nah, Dan kita berharap puasa nih yang mau kita jalani. ntar kita udah mulai mau terawih insya Ntar Allah. kita insya Allah udah mau terawih. Habis terawih tidur, sahur itu udah suatu kesenangan bagi orang muslim ya. Jadi gue pribadi gue berharap gue bisa dapet full, nggak ada halangan apapun, nggak ada cobaan apapun yang berat gitu kan. Ya moga-moga ada hikmah dari itu semua.